Tidak mampu Jenderal Dr. Andes Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Kenapa belum juga mundur? Bapak Jenderal Listio Sigit Prabowo yang sudah sekian lama 4 tahun menjadi Kapolri, kenapa Anda belum juga mundur? Seorang aktivis dari Kota Bekasi, saya mengapung sirait, jikalau bisa membeberkan semua pelanggaran oknum Polri, saya akan beberkan. Nama-nama perwira ada pada saya yang harus saya beberkan, bisa segera saya beberkan. Narkotika supaya tidak lagi Polri yang mengurusi, melainkan BNN, BNP, dan BNK yang terdiri dari TNI, Polri, praktisi hukum, aktivis, alim ulama, para tokoh adat, tokoh masyarakat yang mempunyai kemampuan hukum terkait dengan penegakan hukum peredaran narkotika gelap. Biarlah institusi Polri tidak menangani narkotika. Diduga Polri berlomba-lomba, anggota Polri berharap menjadi bertugas di bagian narkoba. Anda jika tidak mundur, Prabowo jadi korban. Saya bertanggung jawab, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebelum Anda jadi Kapolri, di pesawat setelah pulang saya dari Pamingke, mengurus perkara di Polsek Pamingke, sudah tahu saya kalau Anda mau jadi Kapolri. Jadi saya juga udah katakan, Anda tidak boleh lewat bulan 10 menjadi Kapolri. Kalau tidak, Presiden Prabowo tidak lanjut 5 tahun. Ingat ini. Apabila Anda tidak segera diganti pada bulan 10 Oktober paling lama, Presiden Prabowo Subianto tidak lanjut 5 tahun menjadi Presiden Republik Indonesia. Ingat ini omongan saya ini. Ingat, saya sudah banyak mengatakan terkait dengan nubuat. Terkait dengan Anda, ada bukti bahwa sebelum Anda ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo jadi Kapolri, saya sudah tahu duluan. Sebelum beberapa wali kota menjadi wali kota 2 tahun sebelumnya, saya sudah tahu duluan. Termasuk sebelum Prabowo jadi presiden, saya sudah tahu duluan. Ada bukti-bukti. Saya tidak pakai jubah keagamaan menyampaikan kebenaran ini, tapi saya menyampaikannya berdasarkan ilham dan nubuat. Ada bukti-bukti TikTok saya telah menyampaikan pejabat ini akan ditangkap segera. Termasuk Ahok. Ada saksinya. Pejabat ini, wali kota ini akan ditangkap KPK sebelum berakhir. Tidak ada jagoan dari Jawa Tengah. Artinya Ganjar Pranowo itu tidak bakal jadi presiden. Ya, termasuk wali kota Bekasi. Jadi Pak Kapolri, saya tanggung jawab. Anda kalau tidak berhenti, paling lama bulan 10, sekurang-kurangnya bulan 11, berdampak kepada Prabowo untuk tidak menjadi presiden lagi selama 5 tahun. Artinya nggak sanggup dia. Ingat ini. Karena tidak mau saya bicara terlalu luas di dalam TikTok ini, tapi apabila saya buka sebuah rahasia oknum Polri yang terkait data yang saya pegang, Anda akan kelimpungan. Terima kasih. PPID, petugas PPID, bukan petugas, bahkan katanya itu koordinator PPID-nya sendiri menemui kami. Dia menyampaikan pada kami bahwa ini yang saudara minta. Diberikan, kemudian kami terima, kami pelajari. Di situ ada surat pernyataan yang saya sebagai orang koordinator yang nama saya disebut di situ, saya harus menandatangani. Saya harus menandatangani bahwa telah terima legalitas. Saya bilang bukan legalitas, saya bilang sudah menerima saya suruh ganti adalah persyaratan yang digunakan. Saya tidak mau legalitas, seolah-olah saya menerima legalitas bahwa itu tidak legal. Saya minta ganti untuk ditik ulang surat pernyataan itu yang mengatakan ini saya telah menerima adalah fotokopi ijazah yang merupakan persyaratan yang diajukan waktu itu. Kami terima, kami pelajari dan kami diskusikan. Dan kami sempat bertanya kok kecil gitu loh ijazahnya itu. Saya bilang ini apakah ijazah yang diterima atau fotokopi itu seukuran ini? Karena kalau kami cek materinya kecil banget gitu loh. Gimana menurut netizen atau masyarakat di sini dikatakan kapan Jokowi dan keluarganya serta PSI dilaknat Allah SWT. Nah, rakyat sudah muak dengan mereka semua hidup di Indonesia tapi sebagai vampir yang menghisap darah rakyat lewat sumber daya alam Indonesia dikuras habis untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya. Nah, mantap Bang Andian Napitulu.
bahwa Joko Widodo tidak memikirkan rakyat, tapi Joko Widodo mikirkan anak-anaknya. Maka rakyat segera sadar, waras, cerdas, tenggelamkan PSI dan adil Joko Widodo. Nah, mati benar juga gak apa-apa. Hanya orang-orang ODGJ, idiot dan sehat yang percaya Jokowi. Nah, kalau benar-benar negarawan tidak mungkin memenjarakan rakyatnya. Tunjukkan ijazahnya dulu, rakyat yang mana yang mencintai dia. Nah, Termul masih tetap aja gadein urat leher, manjangin lidah. Kalau Jokowi ngerawan datangin tuh pengadilan yang lagi manggil soal ijazah. Bukan masih sanggup datangi semua kabupaten semua. Nah, kemudian banyak masyarakat Indonesia sudah muak dengan termul-termul ini selalu membela keluarga Jokowi. Nah, kapan prestasi termul ini yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia? Yang bilang Jokowi negarawan itu makhluk tidak waras. Nah, malhu geger otak Jokowi licin, penipu, pembohong. Kok negarawan Jokowi pentasnya pemimpin, kok negarawan Jokowi pentasnya penjahat, pemimpin mafia, nah, dan pemimpin perampok. Nah, betul, sangat congkak. Cerdasnya di mana? Jasanya aja palsu. Nah, bukan berpikir sedikit pun untuk negara, tapi untuk partai anaknya dan kepentingan anak. Bukti janji untuk nampung 17 juta tenaga, tapi faktanya pengangguran semua. Nah, puluhan juta pedagang pada bangkrut akibat bisnis dan pengusaha bisnis online. Nah, politik tidak ada teman. Nah, betul, seorang ibunya sendiri ditukar. Tunjukkanlah kebesaranmu dan kekuasaanmu, laknatan Allah gengnya. Jokowi sudah tidak lagi mantap padian, skak semua. Nah, datangi aja ke pengadilan kalau sanggup, jangan menye-menye. Nah, Jokowi jangan ngebacot, datang dulu ke pengadilan, bawa ijazahnya biar rakyat gak jijik lihatnya. Nah, kemudian jelas sekali bukan negarawan yang dipikirkan kepentingan keluarga dan haus kekuasaan. Orang bodoh dan mudah dibohongilah yang akan mendukungnya. Nah, emang setahun keluarga Jokowi termul yang penting kenyang. Boleh saja datuk ini mulai bikin ribut, bicara darah berarti perang. Nah, untuk tahun 29 yang kita ramaikan demokrasi saudara, kita pilih partai besar. Sudah jelas partai yang dewasa dan kadernya cerdas-cerdas semua. Nah, betul sekali Bung Adian Natipulu, saya setuju. Nah, nunjukkan ijazahnya aja nggak mau, siapa yang mau percaya omongannya? Andik Hau dari Sulawesi kasihan tidak punya kerja, mengharap balas kasih dari Jokowi. Nah, mantap Pak Jokowi hanya mikirin PSI dan anaknya, bukan mikirin rakyatnya sendiri. Nah, saya tidak sanggup datang ke pengadilan, ibadah aja pada badan lah tua. 10 tahun kerja rakyat tak sejahtera kali ini. Nah, berjuang demi anaknya cewek-cewek, terus tak memikir rakyat sedang kesusahan ekonominya. Katanya selesai tugas ingin pulang ke Solo jadi rakyat biasa, tapi ternyata pembohong semua yang dia katakan. Nah, Jokowi bukan negarawan, apalagi berjiwa besar. Jokowi berambisi besar, haus akan kekuasaan. Google dan Chrome Indonesia udah jadi termul semua, udah gak netral Mia Mulyono semua. Saya malas dia dia Google. Jokowi cuma ambisi jabatan anaknya. Negarawan apa yang diserahkan jabatan untuk keluarganya. Seorang negarawan itu tidak pernah korupsi dan ijazahnya asli. Nah, benar sekali Bang Adian, dia bukan negarawan, bukan bapak bangsa, tetapi bapak untuk anak-anaknya. Ngomong opo Andi termul itu. Nah, Bong, kalau setiap hari 500 orang datang ke rumah Jokowi, saya tiap hari wiri di daerah rumah Jokowi. Yang heran, BIN jauh ajaib kemana suara PDIP, terutama ketuanya yang di DPR terbanyak suaranya terkesan diam. Termus Sulsel BKN, malu orang semua. Andi Azwan, David Semar mendem, tobatlah. Kemarin Jokowi diusir di Makassar beserta partainya juga ditolak. Sebetulnya Andi Azwan di pendukung Jokowi itu tahu tentang hancurnya bangsa dari Jokowi,
tapi mereka sudah tekan kontrak untuk menjadi bodoh untuk Jokowi demi uang. Nah, negarawan dari Hong Kong itu jelas ngomong bukan negarawan hidup mati untuk partainya. Bukan nyebut rakyat Indonesia. Joko Widodo itu bukan negarawan tapi BPK pengacau. BPK koruptor besar di negeri Indonesia. Itu berpengkhianat, yang bilang negarawan para penjahat pada koruptor. Pantesan tidak laku, tunggu waktunya dia akan bosok di bui. Ya. Adian udah pengalaman dan anggota legislatif beda kelas. Hancur negara ini kalau Gibran jadi presiden. Apa tidak ada orang lain yang lebih baik, kompeten untuk memimpin negara ini yang kita cinta ini? Nah, gerawan dasmu kuno Jokowi itu siapa? Apa pendapatnya? Apa ngomong-ngomong? Apa pengertian dari negarawan aja ditasir lain sama kata-kata mania? Nah, pertanyaannya adalah apakah Gibran yang dicurigai ijazahnya bermasalah, apakah layak diteruskan sampai tahun 2009 ini yang akan datang? Ironis dan masalah serius menyedihkan. Nah, sejarah pengkhianat PDIP ujungnya tenggelam. Tahun 2024 PSI tidak dapat kursi, apalagi tahun 2029 yang akan datang. Jokowi dah jadi sampah politisi. Nah, Jokowi sudah kedaluarsa dan basi, gak paham tentang negarawan, akan kerja keras untuk PSI, untuk kelompoknya tertentu. Yang benar dan baik adalah bekerja keras untuk negara dan bangsa. Masih Anda penggemar Joko, saya lebih daripada Anda, tapi saya harus realistis bahwa Jokowi sudah menyelayang. Nah, Jokowi sanggup dan provinsi saya masih sanggup. Datang ke kecamatan baru kali ini bekas presiden berjibaku mati-matian buat menjadikan anak dan mantunya untuk memaksakan anak-anak dan mantunya yang gak punya kemampuan apa-apa, yang gak berkompeten dan punya integrasi. Jokowi berjibaku bukan untuk rakyat dan bangsa, tapi Jokowi berjuang untuk anak dan mantunya kalau seluruh provinsi sampai kecamatan. Nah, ada seorang Jokowi memang manusia tidak punya adab, orang yang tidak rasa malu. Terbukti setelah menjabat presiden 2 periode merusak tatanan hukum kita dari segala arah, dari merubah UU Konstitusi dan merubah UU KPK, dan masih banyak lagi yang diacak-acak dari sektor pertambangan, sektor hukum, semua diacak-acak untuk kepentingan dan kelompok dan keluarganya. Ini sangat membahayakan dalam hidup bernegara dan bangsa yang kita cintai ini. Nah, ini sejarah baru di negeri ini, mempunyai seorang pemimpin yang mempunyai akhlak seperti itu. Terbukti setelah lengser dari jabatan presiden, hampir semua kasus menyeret nama Jokowi. Kenapa para penegak hukum di negeri ini semua bukan tidak bisa mengadili Jokowi? Apakah akan terjadi pengadilan rakyat di kemudian hari? Saya sebagai rakyat Indonesia malu mempunyai presiden seperti Jokowi. Jokowi tidak punya adab dan tidak punya etika, norma di dalam memimpin negeri ini. Salam moras dari orang Solo. Nah, mulut itu terlalu lancang mengatakan Jokowi itu negarawan. Adin yang bisa menafsirkan yang benar mana politik, mana negarawan. Nah, gila kekuasaan jadi stres, makanya ternak-ternaknya nanti pada gila semua bela orang pembohong. Nah, pemikirannya jelas orang PKI, memang Jokowi jelas PKI. Nah, hai Adian, semua orang juga pasti membela anaknya. Contoh Megawati pasti membela puan anaknya, SBY pasti membela anaknya, ahy. Begitupun Pak Jokowi pasti membela anaknya Mas Gibran. Salah apa Adian? Nah, ternyata gila kekuasaan jadi stres, makanya ternak-ternaknya nanti pada gila semua bela orang pembohong. Nah, terima kasih teman-teman. Jangan lupa berkomentar di kolom komentar. Nah, sebuah cuplikan video kita nantikan pada sore hari. Jangan lupa berkomentar. Salam NKRI harga mati.